Pemirsa, Anda masih bersama saya Sinta Zahra dalam segmen Legal Money dan kami masih bersama dengan Timothy Joseph Inkirwang, partner Hanafiah Ponggawa and Partners, Dentons HPRP. Pak Timothy, kita lanjutkan kembali dialognya Pak. Jika dalam suatu kasus ya, dana nasabah ini berhasil dibobol oleh oknum yang berpura-pura menjadi customer service di suatu paylater dan juga bisa mendapatkan data pribadi nasabah tersebut, apakah kalau dilihat ya Pak secara hukum korban ini memiliki dasar hukum untuk bisa menuntut pengembalian dananya atau sebetulnya tidak bisa gitu untuk menuntut pengembalian dananya. Bagaimana sebetulnya posisi dari pemilik account ini atau pengguna dari paylater ini? Oke. Ya itu menarik karena kalau misalnya memang benar terjadi pembobolan, dalam hal itu saya rasa dari pihak instansi yang bersangkutan kalau memang terbukti memang lalai dalam bisa menjaga keamanan dari dana yang ada maupun dari informasi yang ada, memang bisa dituntut. Itu bisa dituntut. Akan juga ada undang-undang perlindungan data pribadi di situ juga bisa masuk di situ, di mana korbannya juga bisa, tapi harus bisa membuktikan bahwa memang ada kelalaian dari instansi yang bersangkutan. Tidak mudah untuk bisa membuktikan itu karena pada prakteknya juga kita pada saat tahu dana dibobol kan pasti pertama yang kita kontak adalah instansi yang bersangkutan. Begitu kita cek dananya dari yang tadinya sempat hilang, misalnya contoh seperti hilang 100.000, begitu kita melakukan pencegahan tiba-tiba udah balik lagi 100.000-nya. Nah kalau kayak gitu gimana gitu? Ada kemungkinan nggak dana kita udah sempat keambil atau memang itu hanya glitch, hanya kesalahan pada sistem dan lain sebagainya, itu kan yang harus kita pastikan terlebih dahulu. Kalau misalnya ternyata terbukti bahwa memang ada oknum bank yang sudah membobol dana nasabah, harusnya memang pihak bank yang bersangkutan bertanggung jawab ya. Dan saya rasa pihak bank ini kan, bank is about you're selling the trust, kepercayaan. Bank itu dalam bisnis kepercayaan, jadi tentunya bank akan melakukan segala cara yang bisa dilakukan oleh bank supaya nasabah-nasabahnya tidak dirugikan dalam hal ini. Baik, lalu persoalan lain, apabila dalam hal masyarakat disalahgunakan data pribadinya begitu untuk kemudian digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bisa mengambil fasilitas paylater yang legal maupun ilegal, apakah masyarakat tersebut begitu yang menjadi korban datanya dipergunakan ini bisa terbebas dari tuntutan pembayaran? Secara hukum sendiri seperti apa? Kalau datanya dibobol itu kita harus pisahkan ya, dua hal yang berbeda. Satu pembobolan data, satu mengenai kewajiban pembayaran hutang. Jadi terkait dengan kewajiban pembayaran hutang itu tidak serta-merta hilang karena adanya pembobolan data. Gitu. Jadi kalau pembobolan data itu case tersendiri itu nanti ada jalur sendiri. Tapi kalau misalnya masalah pembayaran hutang, tentunya debitor ini nggak bisa lepas dari utang kecuali mereka memohonkan untuk adanya pengurangan bunga, pengurangan pembayaran, tapi itu kan sifatnya nanti hubungannya secara keperdataan dengan masih antara nasabah dengan baik pihak bank maupun lembaga non keuangan non bank gitu. Baik, Pak Timothy, baru-baru ini kan kita lihat pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara begitu ya, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa program keringanan utang atau cash program keringanan utang 2024 hanya berlaku untuk mereka yang berhutang ke negara. Sehingga kalau dilihat program ini tidak terkait dengan utang pay later. Nah, dalam hal artinya ada yang menyalahgunakan begitu ya untuk menggunakan artinya terkait dengan kebijakan ini. Bagaimana Anda melihat? Kan bisa saja mungkin penipu berpura-pura dari perwakilan Kemenko untuk menawarkan keringanan utang lalu juga menawarkan pay later kepada masyarakat, di mana sejatinya oknum tersebut adalah pegawai atau yang berpura-pura lah, atau boleh saja dibilang oknum. Bagaimana Anda melihat ini? Kan mungkin masyarakat tidak bisa membedakan ya apakah ini benar-benar dari pihak yang berwenang gitu atau bisa saja oknum, Pak Timothy. Iya, I think yang pertama paling penting ya dalam hal ini sepertinya sosialisasi. Seperti yang tadi barusan disampaikan kan memang ini bukan untuk program untuk penghapusan utang pay later gitu. Tapi yang di luar ke pemerintah, di luar utang yang ke pemerintah. Jadi informasi ini yang saya rasa harus benar-benar disosialisasikan dengan baik ke seluruh masyarakat karena nggak semua masyarakat juga tahu. Makanya kan gampang yang tadi bilang orang untuk mengatasnamakan seolah-olah bagian dari instansi terus menawarkan program ini. Dan kalau dilihat langsung orang, oh benar programnya ada. Tapi orang kan kebanyakan nggak suka baca detail ya, nggak suka baca terus ke bawah gitu. Baca cuma highlights gede di atas gitu yang mengatakan oh iya benar nih ada crash program seperti ini gitu. Nah itu yang harus diperhatikan oleh orang mungkin
kita harus mendidik masyarakat luas untuk bisa lebih mengetahui, oh bacanya lumayan lebih detail gitu ke bawah. Ini berlakunya untuk apa? Karena program itu kan selalu ada tujuannya, ditujukan untuk siapa-siapa aja gitu, untuk program bagian apa aja. Baik, terima kasih Pak Timothy Joseph Inkiruwang, Partner Hanafiya Penggawa and Partners atau Denton HPRP atas diskusinya dan juga insight-nya di siang hari ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, Sinta.